akan share tentang pikiran Kristus. Kalau kita dengar pikiran Kristus, pertanyaannya sederhana. Mungkinkah kita manusia berdosa memiliki pikiran seperti Kristus? Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini, apa jawab Bapak Ibu? Boleh nggak jawab? Mungkinkah kita manusia berdosa memiliki pikiran seperti Kristus? Bapak Ibu jawab, yes or not. Ya atau tidak. Bisa atau tidak? Ya atau tidak? Ya, oke. Kebanyakan ya, kebanyakan yes. Ya. Tidak semua, ya, semua belum jawab. Kalau belum jawab, kita nggak lanjutin, saudara ya. Mungkinkah kita manusia berdosa memiliki pikiran seperti Kristus? Ya, tolong semua yang ada bisa ya atau yes. Ya. Jawabannya ya adalah bisa. Banyak semua hampir 100% menjawab yes. Ya. Menjawab iya, menjawab bisa, menjawab ya, menjawab mungkin. Kita lihat Roma pasal 11 ayat 34. Roma pasal 11 ayat 34. Roma pasal 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Wow. Ada di sini yang mengetahui pikiran Tuhan? Adakah di sini yang menjadi penasehatnya? Yang tadi katakan yes, yang tadi katakan amin, yang tadi katakan bisa, yang tadi katakan mungkin. Kok ada yang berubah? Tidak. Lihat lagi, saudara. Roma 11 ayat 36. Ya, ini bukan khotbah jebakan. Tidak, saudara ya. Ini bukan khotbah jebakan. Roma 11 ayat 36. Turun lagi 2 ayat. Ya. Turun lagi dua ayat tadi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya percaya bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Setuju? Kita hidup karena anugerah Tuhan. Dan kita ada karena anugerah Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan. Nah, saat kita dekat dengan Tuhan dan terus mencari kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kita rahasia-rahasia Tuhan. Amin. Ya. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan Amsal 25 ayat yang ketiga, kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Ya, kemuliaan Allah itu merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan itu adalah rahasia-rahasia Allah. Ya, Amsal 25 ayat yang kedua, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi kalau kita bilang kemuliaan Allah, rahasia-rahasia Tuhan hanya diberitakan kepada mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah pikiran Kristus, itu adalah pikiran Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 berkata begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu sekarang tulis, ini makanya saya dari sini ambil tema khotbahnya, pikiran Kristus. Bapak Ibu tulis, saya memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah firman-Nya. Pikiran Kristus adalah kebenarannya. Pikiran Kristus adalah identitasnya. Pikiran Kristus adalah karakternya. Pikiran Kristus adalah jiwanya Tuhan. Tetapi kami memiliki jiwa Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki gaya hidup Kristus. Jadi kalau kita bicara bahwa kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka kita memiliki jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya. Nah, saudara tahu bahwa kita harus hidup memiliki pikiran seperti Kristus.
Karena itu menjadi kerinduan Tuhan. Orang yang tidak memiliki pikiran Kristus, dia akan hidup memiliki pikiran dari dunia ini, hidup memiliki pikiran daging, pikiran diri sendiri, dan pikiran dari setan-setan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7, naikin beberapa ayat dari ayat 16 tadi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 berkata begini, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan bagi kemuliaan kita. Wow. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dikatakan bukan bagi kemuliaan Allah, tapi bagi kemuliaan kita. Ketika Bapak Ibu memiliki pikiran Kristus, maka Anda akan membawa kemuliaan Tuhan. Dan orang akan melihat kehidupan, influence, pengaruh, gaya hidup. Orang akan melihat bagaimana saudara dan saya punya daya pengaruh. Makanya pertobatan itu kan change your mind. Perubahan pola pikir. Jadi kalau mau lihat seseorang bertobat, bukan lihat dari aktivitas banyak di gereja. Bukan lihat apakah dia PDP, PDM, atau pendeta penuh. Bukan dia apakah S1, S2, atau S3. Tidak, tapi dilihat dari pola pikirnya. Pola pikirnya apakah pola pikir kerajaan, ataukah pola pikir dunia, ataukah pola pikir dari roh-roh jahat. Alkitab katakan bahwa kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Bahkan yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebenarnya hikmat Allah akan kita dapat saat kita sungguh-sungguh mencari dan menggali firman Tuhan dan kebenarannya. Jadi orang Kristen itu bukan cuma saudara dan saya cuma jadi Kristen karena di KTP. Tapi kekristenan kita adalah saudara harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus pribadi, kita harus punya waktu doa pribadi dengan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk baca Alkitab sendiri. Kita harus punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Kita harus punya catatan-catatan khotbah. Dan saya bersyukur beberapa daripada Bapak Ibu yang ada di komunitas ini, setiap kali firman Tuhan, saya melihat Anda mencatat apa yang Anda dapati. Padahal sebenarnya Anda bisa dengarkan ulang di YouTube. Tapi karena saya percaya bahwa Anda mencerna setiap makanan rohani yang Anda dapat. Karena bagi saya kalau Anda mau dapat rema, nggak mungkin sambil setrika baju. Anda dengar khotbah terus Anda berharap dapat rema. Saya percaya nggak mungkin. Nggak mungkin sambil Anda nyetir mobil, Anda dengarkan khotbah terus Anda dapat rema. Nggak bisa. Kalau Anda mau makan, Anda harus parkir mobil dulu. Kalau Anda mau makan, Anda harus berhenti setrika dulu. Baru Anda bisa menikmati makanan dan minuman dengan baik. Anda dapat rema dari situ. Sehingga Anda berikan kekuatan Tuhan berikan kekuatan yang baik kepada saudara. Punya pikiran Kristus. Kita ada di media online. Tapi saya ajarkan Bapak Ibu untuk fokus kepada firman. Ketika Anda mencatat, berarti Anda mencerna dengan baik. Karena begini, hikmat Allah akan kita dapat saat kita sungguh-sungguh. Saya tekankan kata sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh menggali firman Tuhan dan kebenarannya. Saya lihat anak perempuan saya. Hampir setiap hari itu, dia baca Alkitab dari kitab Kejadian, sekarang ini nggak tahu sudah sampai di mana. Mungkin sampai kitab Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Jadi setiap pasal itu dibedah. Dia dapat remanya apa dan dia catat satu-satu. Bahkan saya pun sekolahnya sampai S3 nggak pernah lakukan seperti yang dilakukan anak saya. Saya lihat ini siapa yang ajarin anak ini. Saya tanya kenapa Acia lakukan ini. Aku kepingin saja tahu. Aku kepingin mau lebih mengenal kebenaran firman Tuhan, lebih menggali firman Tuhan. Sungguh-sungguh mencari, sungguh-sungguh menggali firman Tuhan dan kebenarannya. Saya percaya kalau Bapak Ibu lakukan itu, maka kita akan dapat rema, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10 berkata begini. 1 Korintus 2 ayat 10 berkata begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Alkitab berkata begini bahwa karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Ketika Bapak Ibu dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyelidiki hal-hal yang rahasia dalam diri Allah, sehingga itu akan dinyatakan kepada saudara. Jadi ketika Bapak Ibu datang dengar firman Tuhan, Bapak Ibu harus minta Roh Kudus, biar saya dapat rema dari apa yang disampaikan oleh Pastor Luther hari ini. Biar saya dapat rema dari apa yang disampaikan hamba Tuhan hari ini. Saya nggak mau tinggalkan ibadah ini tanpa saya dapat rema. Sampai saya memiliki pikiran Kristus. Tanpa saya memiliki jiwamu. Tanpa saya memiliki rohmu.
Saya mau tinggalkan ibadah ini dengan saya terima sesuatu dari Tuhan. Karena kenapa? Karena roh menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Karena itu adalah roh Allah sendiri. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Kalau lihat Roma pasal 8 berkata, maka roh itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah mengerti apa maksud roh itu, yaitu dia berdoa bagi orang-orang kudus, berdoa bagi pelayanan, berdoa bagi bangsa negara, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan yang tersembunyi. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita hal-hal yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia itu. Karena itu saya coba memperhatikan ya, ada 3 tipe orang di dunia ini. Kalau Bapak Ibu datang ibadah, yang duduk hari ini di online, ada 3 tipe orang di sini. Yang pertama manusia biasa. Kita manusia biasa, di mana Kristus belum ada di dalam hidup kita. Jadi kita ini manusia biasa. Anda boleh kaya, Anda boleh punya kedudukan. Anda boleh punya harta banyak. Anda boleh ganteng, Anda boleh cantik. Anda boleh pintar. Tapi kalau Anda tidak punya Kristus dalam diri saudara, Anda manusia biasa. Anda manusia biasa. Yang kedua, adalah Kristen bayi. Mungkin kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita hanya Kristen bayi, apa-apa nangis, minta susu, apa-apa nangis, popok, ganti popok. Kita nggak tumbuh jadi dewasa, apa-apa minta didoain. Kita nggak pernah doain orang lain. Kita nggak pernah mau makanan keras. Ketika hamba Tuhan khotbah keras, maka kita pergi dari gereja, ajak teman, ajak rekan. Lalu kita bilang, itu khotbah terlalu keras, khotbahnya begini, khotbahnya begini, khotbahnya begitu. Itu Kristen bayi. Ya. Kristen dewasa itu adalah sudah makan makanan keras. Ya. Kristen bayi itu adalah Kristen sudah ada di dalam kehidupan, tapi ego masih berkuasa. Dia masih punya ego, keinginan dirinya itu lebih kuat daripada keinginan roh. Ya. Galatia pasal 5, kalau Bapak Ibu lihat ayat 17, 18, 19, ada buah kedagingan di sana. Buah daging itu iri hati, dengki, amarah, kesombongan diri sendiri, percidraan, bahkan roh pemecah belah. Dan Alkitab katakan lakukan, kita yang lakukan semuanya itu tidak akan melihat kerajaan Allah, jangankan masuk, melihat pun tidak. Tapi ayat 19-20 berkata begini, ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, sampai penguasaan diri. Ya. Jadi Kristen bayi itu, Kristen yang tidak menghasilkan buah. Kristen bayi itu, Kristen yang hanya cuma masih berpusat kepada egonya. Ya, yang penting nama baikku, yang penting aku dihargai. Kalau aku tidak dihargai, aku akan mencoba mencari supaya orang menghargai aku. Pelayanan, jadi orang Kristen bukan supaya dihargai. Saudara. Anda dipakai oleh Tuhan. Ada karunia, ada kedudukan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk supaya kita dihargai. Kalaupun kita dihargai, itu tidak diambil untuk diri sendiri, tapi diambil untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Kristen, tipe orang Kristen di dunia itu yang pertama adalah tipe manusia biasa, di mana Kristus belum ada dalam dirinya. Yang kedua, Kristus sudah ada dalam dirinya, tapi kehidupannya masih ego, masih lari ke diri sendiri, masih egonya yang berkuasa, masih dipimpin oleh egonya. Model yang ketiga adalah, tipe orang Kristen yang ketiga adalah orang Kristen dewasa, di mana Kristen dewasa membiarkan Kristus berkuasa atas hidupnya. Dia membiarkan pikirannya, jiwanya dikuasai oleh firman Allah. Ya. Kristen dewasa adalah sudah mau makan makanan rohani yang keras. Tidak pilih-pilih makanan rohani, dia makan, dia merenungkan. Adakah yang salah? Adakah berkat di sini? Adakah dosa yang ditunjukkan? Adakah janji-janji Tuhan yang perlu saya pegang dengan sungguh-sungguh? Itu orang Kristen dewasa. Dan Tuhan sedang mencari orang Kristen yang dewasa. Memiliki pikiran Kristus. Berarti melakukan tindakan seperti yang Kristus mau. Jadi tidak melakukan apa yang kita mau. Tidak melakukan apa kata orang. Apalagi kalau apa kata orang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita melakukan juga tidak karena apa kata tradisi. Tapi kita melakukan karena apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang kita lakukan. Jadi orang yang memiliki pikiran Kristus berarti melakukan tindakan seperti yang Kristus mau. Contoh Bapak Ibu, ketika Abraham berkata kepada Sarah supaya ambil Hagar untuk menjadi istrinya, kelihatannya baik karena pada waktu itu istri-istri itu punya hamba-hamba. Ketika hambanya punya anak, itu anak daripada istrinya. Kisah Sarah mengizinkan Abraham mengambil hambanya Sarah. Ini sebuah contoh yang berbuat baik di luar jalan pikiran Kristus. Menurut Sarah baik, tapi itu adalah sesuatu yang salah. Kalau kita bisa paralelkan ayat ini,
dengan Kejadian 16 ayat yang kedua. Kejadian 16 ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abram. Sarai artinya bertengkar. Abram artinya Bapa yang mulia. Ya. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Padahal dalam pasal yang ke-15, Abram ditunjukkan Tuhan bintang-bintang di langit, disuruh hitung, lalu Abram percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ketika Kejadian 16, Sarah berkata bahwa aku udah mandul dan kamu sudah impoten, tidak mungkin punya anak, hampiri saja hambaku Hagar, supaya kalau dia punya anak, itu adalah anak. Sarah ingin menolong Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya kepada Abraham. Jadi ia melakukan sesuatu yang baik di luar dari jalan pikiran Kristus. Bapak Ibu dan saya, mungkin kita melakukan yang baik, tapi Bapak Ibu mesti tanya kepada Tuhan, apakah ini pikiran Kristus? Karena yang baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Amin. Apa yang dipikirkan oleh Sarah, sepertinya itu baik. Ada di masa pada waktu itu, di culture waktu itu. Itu hal yang lumrah. Tapi itu bukan pikiran Kristus. Dan apa yang dilakukan Sarah, itu mengakibatkan, membawa akibat yang masih kita rasakan sampai hari ini. Iya, kenyataan yang Bapak Ibu lihat di sekeliling Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Abram, menurut pikirannya Sarah, kelihatannya baik, tapi itu tidak benar. Mengakibatkan masalah sampai hari ini sekeliling kita. Yang dilakukan Sarah sebenarnya tidak menyimpang dari budaya pada waktu itu. Karena jika seorang istri tidak bisa hamil, suaminya boleh mengambil hambanya. Atau seizin istrinya, boleh mengambil perempuan lain untuk dia. Sehingga ketika anaknya lahir, maka itu adalah anak istrinya. Tapi seizin istrinya. Dan ini Sarai mengizinkan Abraham menghampiri hambanya yang namanya Hagar. Kelihatannya baik, tapi tidak benar. Bapak Ibu melakukan sesuatu, mungkin orang lain puji Bapak Ibu. Tapi sekarang kita tanya, apakah ini pikiran Kristus? Apakah ini gaya Tuhan? Apakah ini prinsip Tuhan? Kalau itu bukan prinsip Tuhan, maka akan mengakibatkan dampak domino ke depan. Dampak yang akan berlarut-larut ke depan. Satu tindakan Abraham salah, menurut Sarah itu yang baik. Tapi ketika Abraham melakukannya, maka dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Mungkin tidak menyimpang dari culture, tapi menyimpang dari firman Allah. Tapi walau budaya, tapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Sekalipun culture-nya berkata yes, tapi kalau itu tidak benar, maka Bapak Ibu dan saya jangan lakukan. Ketika itu datang dan membuahi dosa. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang menurut kita baik. Lakukan apa yang Tuhan mau, dan bukan maunya kita, bukan egonya kita. Sarah melakukan tidak berpikir semengenai mana Yesus berpikir. Dan Abraham tidak berpikir, tidak melakukan sebelum tanya Tuhan lebih dulu. Harusnya tanya Tuhan sebelum melakukan. Jadi tidak berpikir sebagaimana Yesus berpikir. Kalau Alkitab berkata dalam Markus 8 ayat 33, Markus 8 ayat 33 berkata, maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi ketika kita memikirkan apa yang bukan dipikirkan oleh Allah, maka di balik itu roh jahat kuasai kita. Tuhan berkata, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Coba kita baca ayat 32. Kenapa sampai Tuhan berkata, Petrus itu iblis, bayangkan, dikuasai iblis. Ya. Ayat yang ke-31, ayat yang ke-31. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32 berkata begini, hal itu dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus bilang, jangan mati Tuhan. Ya, jangan mati. Ya. Petrus larang. Dan Yesus berpaling, ayat 33. Dan Yesus berkata, enyalah engkau iblis. Bayangkan. Yesus balik ke Petrus dan Yesus berkata, hei iblis. Bayangkan kalau hari ini pendeta atau gembalamu atau saya ketemu Anda,
Dan saudara katakan kepada Pak, jangan khotbah firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini nanti akan menegur saya. Lalu saya balik kepada saudara dan saya katakan, hey iblis, saya percaya minggu depan Anda sudah nggak masuk gereja lagi. Kalau Anda biasa ajak temanmu, tetanggamu, pasti akan ajak, jangan lagi pergi ke gereja. Nanti Pak Pendeta Luther akan bilang kita iblis. Ya, nyala iblis. Ya, bayangkan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Berarti memiliki pikiran Kristus akan membedakan apakah kita berdiri di pihak Tuhan atau kita berdiri bersama dengan setan. Dan banyak orang percaya yang masih berdiri bersama dengan setan karena pikirannya bukan pikiran Kristus. Tapi hari ini saya percaya, saudara yang ada di tempat ini, kita memiliki pikiran Kristus. Yang memiliki pikiran Kristus, tulis di kolom komentar, yes, saya memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tulis, saya memiliki pikiran Kristus. Dan saya tidak memiliki pikiran daripada setan. Yesus menghardik iblis yang ada dalam pikiran Petrus. Karena Petrus berpikir menurut pikirannya sendiri. Wow. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Contoh lagi dalam Markus 8 ayat yang kelima. Lalu mereka menjawab, 7. Terkadang setiap kita tidak bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Bagi murid-murid, 5 roti 2 ikan. Ya, itu cuma bekal anak kecil. Bagaimana 5.000 orang laki-laki bisa makan? Pikiran Kristus berbeda dengan itu. Pikiran Yesus bisa melihat jauh bahwa ada sisa yang akan mereka makan dan ada sisanya 12 bakul. Mereka makan sampai kenyang. Pikiran Kristus adalah pikiran iman. Pikiran Kristus adalah pikiran yang tidak menyerah. Pikiran Kristus adalah pikiran yang humble. Pikiran yang humility. Pikiran yang mau melayani. Pikiran Kristus itu tidak hanya cuma mau dilayani. Tidak hanya nonjolkan diri. Tidak hanya cuma mau diakui. Karena dalam pikiran manusia, yang ada hanya makan. Yang ada hanya sandang. Yang ada hanya pangan. Yang ada hanya uang. Yang ada hanya cuma mobil. Dan segala keinginan dunia. Jadi kalau dia nggak punya sandang, nggak punya makan, nggak punya pangan, nggak punya uang, nggak punya mobil, dia merasa bahwa dia nggak ada apa-apanya. Padahal pelayanan itu tidak ditentukan oleh semuanya itu. Iya, kalau semuanya itu ada, itu cuma fasilitas untuk mendukung kita melayani Tuhan. Tapi ketika itu tidak ada pada kita untuk saat ini, bukan berarti itu penghalang untuk Bapak Ibu melayani Tuhan. Amin. Mobil dan segala keinginan dunia, uang dan segala yang ada, kedudukan segala yang ada, berbeda dengan pikiran Kristus. Lalu mungkin Bapak Ibu tanya ke saya, Pastor, lalu apa saja yang ada dalam pikiran Kristus? Yang pertama adalah, pikiran Kristus adalah pikiran tanpa pamrih. Nggak nuntut. Pikiran tanpa pamrih. Dia boros, dia memberi segalanya. Jangan kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Jangan kita hanya memikirkan kita, kalau saya nggak dapat sesuatu, maka saya nggak melayani. Kalau saya tolong orang ini, saya harus dapat sesuatu. Kalau saya tidak dapat sesuatu, saya nggak akan datang. Apa sih untungnya saya pergi pelayanan? Apa untungnya saya ibadah? Apa untungnya? Itu pikiran yang pamrih. Tapi kalau saudara dan saya mau memiliki pikiran Kristus, harus pikiran tanpa pamrih. Karena kalau kita bisa melayani, karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Kalau kita bisa memberi, karena Yesus terlebih dahulu memberi bagi kita. Kalau kita bisa menolong orang lain, karena Tuhan lebih dulu menolong kita. Kalau kita bisa mendoakan orang lain, karena Tuhan sudah mendoakan kita. Semua yang kita lakukan karena kita sudah terima lebih dulu. Katakan amin. Dalam pikiran Kristus, yang dipikirkan adalah kepentingan jiwa-jiwa dan orang lain. Kita nggak hanya cuma berpikir untuk diri sendiri. Ya. Istri saya tadi baru ngomong dengan saya, Pak, bulan depan mulai berpikir untuk kita punya dana untuk bagaimana menjangkau dan dana misi. Saya bilang, iya, tapi yang penting bikin dalam bentuk RAB apa yang kita mau lakukan. Dan itu pikiran Kristus, tidak memikirkan diri sendiri. Ya. Tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan jiwa-jiwa. Mikirkan orang-orang untuk diselamatkan. Amin. Alkitab katakan bagaimana mereka dapat pergi kalau mereka tidak diutus. Kalau mereka tidak diutus, bagaimana mereka dapat diutus kalau mereka tidak punya dana untuk mereka pergi? Kan nggak mungkin, saudara. Untuk pergi ke kota-kota dan sebagainya, paling tidak mereka naik kapal, naik pesawat, dan butuh uang tiket, butuh akomodasi, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, kalau kita belajar tentang misi, ada orang yang dilatih dan kasih uang 50.000. Bagaimana dia melipat gandakan itu sehingga dia bisa hidup
1 minggu dengan itu atau 1 bulan dengan itu, dan dia tidak kolaps, dia tidak mati. Dalam pikiran Kristus yang dipikirkan adalah kepentingan jiwa-jiwa dan orang lain. Kita nggak mikir diri sendiri. Jangan kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Karena di dalam pikiran Kristus, yang dipikirkan adalah kepentingan orang lain. Jadi Yesus itu tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus berfokus kepada dirinya sendiri, dia tidak mau mati di atas kayu salib. Bahkan dia datang tawarkan kepada Bapaknya di Taman Getsemani, kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Dan dia berdoa dengan ketakutan sampai darahnya, sampai keringatnya mencucurkan darah. Kenapa? Yesus tidak berfokus kepada diri sendiri. Tapi ia lebih senang memikirkan jiwa-jiwa. Dia mati, darahnya tertumpah menebus jiwa-jiwa. Pelayanan itu ada korbannya. Jadi kalau orang melayani tidak ada korban, tidak mau berikan waktu, tidak mau berikan tenaga, tidak mau berikan dana, tidak mau berikan uang, tidak mau berikan seluruh hidupnya, maka bukan pelayanan. Itu show. Mimbar itu bukan tempat untuk kita show, tapi mimbar itu tempat di mana kita membangun mesbah korban bakaran. Amin. Sehingga dimanapun kita berada, di dunia marketplace, di tempat usaha kita, itu adalah mimbar. Dan tempat itu bukan untuk dipakai show, tapi tempat itu dipakai untuk bagaimana orang bisa melihat Tuhan ada di sana. Ketika kita punya pikiran Kristus, maka 10 orang dari bangsa-bangsa lain akan memegang puncak jubah baju kita dan berkata, kami mau mengikuti engkau, karena kami telah melihat Tuhan menyertai engkau. Seperti Yesus sudah memikirkan diri sendiri. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pikirkan diri sendiri. Pikirkan orang lain. Pikirkan untuk jadi contoh bagi orang lain. Jadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya pikirkan pangan, sandang, makan, minum, pakai, dan kemewahan yang lain, tapi kita nggak mikirkan orang lain. Bagaimana nolong mereka yang sedang berjalan kepada kebinasaan, menghentikan gerbong yang sedang menuju kepada neraka, dan merampas jiwa-jiwa mereka membawa kepada Tuhan. Itulah pikiran Kristus. Jangan juga terlalu memikirkan ego kita, tapi pikirkan sesama kita. Kita harus pikirkan orang lain, berdoa bagi kota, berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi suami yang belum bertobat, berdoa bagi anak-anak yang belum bertobat, bahwa mereka datang, usahakan bahwa mereka datang untuk mereka mengenal Tuhan. Karena 1 orang diselamatkan, seisi surga bersukacita. Itulah pikiran Kristus. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita memikirkan sesama kita. Kurangi memikirkan diri sendiri, dan perbanyak memikirkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Saya harus kurangi memikirkan diri sendiri, dan perbanyak memikirkan jiwa-jiwa. Saya percaya kalau seluruh jemaat memikirkan jiwa-jiwa, gereja sebesar apapun nggak akan nampung. Amin. Nggak akan nampung jiwa-jiwa. Kenapa? Karena semua jemaat memikirkan jiwa-jiwa. Memperbanyak memikirkan jiwa-jiwa dan mengurangi memikirkan diri sendiri. Yang pertama tadi, harus punya pikiran tanpa pamrih. Yang kedua, pikiran yang berkorban. Pikiran pengorbanan. Apa saja yang ada dalam pikiran Kristus? Yang ada dalam pikiran Kristus adalah pikiran tanpa pamrih. Yang kedua, Yesus punya pikiran pengorbanan. Yesus tidak datang untuk mengambil, tapi Yesus datang untuk memberi. Dalam pikiran Yesus, yang ada adalah berkorban, bukan mencari korban. Yesus datang untuk menjadi sacrifice, bukan mencari korban. Siapa yang akan jadi korbanku ya? Korban fitnahku. Korban di mana aku akan menginjak kepalanya supaya akan naik lebih tinggi. Ada banyak orang dalam pelayanan, jadikan orang lain mencari korban sehingga dia dipromosi. Itu bukan pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran pengorbanan. Satu waktu dia akan jadi korban. Orang lain akan menginjak dia untuk dia membawa orang lain naik tinggi. Dan dia akan baik-baik saja, dia tidak akan tersinggung. Dan itu adalah bagian dari pikiran Kristus. Yesus rela disalahkan, meskipun dia tidak salah. Yesus rela dipukuli, padahal dia tidak mencuri. Yesus rela diludahi, padahal dia tidak berbohong. Yesus rela ditinju, padahal dia tidak mengambil kepunyaan orang lain. Yesus rela disalibkan mati untuk saudara dan saya. Untuk menyelamatkan kita dari pasar dosa, supaya kita diselamatkan. Nah, dalam kehidupan kita terkadang, kita suka mencari kambing hitam. Ya, itu istilah ya peribahasa. Mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang lain, dan tidak mau jika disalahkan. Selalu kita mencoba untuk bagaimana supaya orang lain yang disalahkan, situasi yang disalahkan, ya, dan bukan kita yang disalahkan. Ya, saudara bisa salahkan angin, salahkan pohon nggak bisa dimarahin sama kita. Angin kita nggak bisa marahin.
Di mana tanggung jawab seperti itu? Kita mencari kambing hitam, dan itu sangat mudah. Kalau saudara begitu, berarti Anda nggak punya pikiran pengorbanan. Seorang pemimpin sejati itu adalah ketika orang lain salah, dia akan berkata, saya yang salah. Dia siap dimarahin, dia siap untuk nanti semua tanggungan diberikan kepada dia. Dia siap menanggungnya, dan dia siap untuk menerima konsekuensinya. Itu pikiran pengorbanan. Dan Yesus melakukan itu. Dia nggak salah, tapi tanggung segala dosa kita. Seorang pecundang itu selalu mencari kambing hitam, dan tidak mau disalahkan oleh orang lain. Dan saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini bukan pecundang. Kita juga tidak mencari kambing hitam. Kita juga tidak mau jika disalahkan, tapi kita mau untuk bertanggung jawab, punya pikiran pengorbanan, mau berkorban supaya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang suka berkorban untuk orang lain. Tanpa pengorbanan, kita nggak akan lihat kemuliaan Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Saudara dan saya, ketika Anda berkorban, maka Anda akan melihat jalan keluar. Bapak Ibu tahu, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang jujur, itu disayang Tuhan. Anda di kantor, Anda jujur. Saya percaya Anda disayang Tuhan. Ketika saudara dan saya ada di kantor, ada di perusahaan, ada di pemerintahan, ada dalam pelayanan, belajar jujur. Belajar katakan apa adanya. Belajar ngomong apa adanya. Sekalipun kalau Anda pimpin orang lain, kalau temanmu salah, anak buahmu salah, Anda yang harus katakan kepada bos besarmu, saya yang tanggung jawab akan urus dia, saya yang salah, hukum saya. Itu pikiran pengorbanan. Itu pikiran pengorbanan. Saya ingat dulu, saya kerja dan saya dikasih tanggung jawab untuk menjadi area manager. Setiap kali bos saya dengar begini, anakmu begini. Saya katakan, hukum saya bos. Itu anak-anak saya, nanti saya yang akan bicara dengan mereka. Jangan hukum mereka, hukum saya. Seorang pemimpin itu mengambil tanggung jawab. Itu pikiran pengorbanan. Yesus datang, dan Yesus berkata, saya tanggung semua dosa dunia. Saya pikul segala kelemahan. Saya pikul segala kutuk. Saya pikul semua beban dunia. Dan dia tanggung di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai. Nanti bulan Maret kita akan Jumat Agung. Bulan Maret kita akan rayakan Paskah. Dan Yesus berkata, tetelestai. Dia ditangkap, dia dipukulin. Ya. Dan dia disalahkan. Semuanya ditumpahkan kepada dia. Kesalahan dosa manusia ditimpakan kepada dia. Dia yang suci, dia yang kudus, dijadikan berdosa karena kesalahan kita. Dia punya pikiran pengorbanan. Dia tidak datang untuk main sembunyi-sembunyi, untuk mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Tapi dia datang dan mengambil semua kesalahan itu, mengambil semua beban itu, ditaruh di atas dirinya. Ketika Bapak Ibu dipercayakan punya tanggung jawab, dan Bapak Ibu lakukan dengan pengorbanan, hasilnya akan beda. Ketika Bapak Ibu diberikan kedudukan, dan Bapak Ibu melakukan dengan pengorbanan, hasilnya akan beda. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat bahwa isi hati Tuhan ada pada saudara. Ketika Anda melayani, dan Anda melakukan dengan pengorbanan, Anda tidak hitung-hitungan, saya dapat apa, atau tidak mencari korban, orang lain jadi korban karena saudara, tidak seperti itu. Tapi bagaimana Anda punya pikiran pengorbanan, itulah pikiran Kristus. Haleluya. Yang ketiga itu adalah pikiran yang melayani. Kalau bagaimana kita bisa tahu bahwa kita punya pikiran tanpa pamrih. Yang kedua adalah pikiran pengorbanan. Dan yang ketiga adalah pikiran yang melayani. Pikiran Yesus itu tidak selalu datang untuk mau dilayani. Yesus selalu datang untuk mengasihi. Yesus selalu datang untuk mengampuni. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, ini harus ada dalam diri kita, bukan cuma hamba Tuhan. Bukan cuma para pekerja, tapi bagi semua kita yang ada di semua gunung-gunung. Pemerintahan, government, seni, ya, yang ada di ekonomi, yang ada di keuangan. Kita harus punya hati untuk melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ketika kita kehilangan naluri melayani, maka kita nggak punya pikiran Kristus. Tapi ketika kita tetap melayani, sekalipun orang lain tidak tahu berterima kasih, kita lakukan yang baik sekalipun tidak dipuji, kita memberi tapi orang tidak berterima kasih, maka Bapak Ibu terus melayani. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Begitu juga dalam kehidupan kita. Hiduplah dan milikilah hati dan pikiran yang mau melayani sesama. Ketika kita tidak mau melayani, maka kita tuh jadi orang yang egosentris. Kita cuma jadi orang yang memikirkan diri sendiri. Ya, kita tidak peduli dengan orang lain, mau mati ke, mau hancur ke, kita nggak peduli. Kita hanya cuma pikir diri sendiri.
Alkitab berkata dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Wow. Lihat kerupaan Yesus, kerupaan melayani di sini. Mengambil rupa seorang hamba. Hamba di sini adalah doulos. Hamba yang tidak berharga. Hamba yang punya tugas hanya melayani. Hamba yang tidak dapat membela dirinya. Doulos itu adalah hamba yang tidak dapat membela dirinya. Kalau kita lihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada 3 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang dapat dipercaya. Contoh hamba Eliezer, yang bisa menaruh tangan di pangkal paha Abraham, mengambil sumpah untuk pergi mencari istri bagi anaknya. Hamba yang kedua adalah hamba upahan, yang keluar jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, dapat 2 peser atau 1 dinar setiap hari. Tapi hamba yang ketiga adalah doulos. Ketika Yesus datang ke muka bumi ini, dia tidak mengambil hamba yang dapat dipercaya. Dia tidak mengambil rupa hamba upahan, tapi dia mengambil rupa hamba yang bernama doulos. Hamba yang tidak punya hak membela dirinya. Jadi kalau ceritanya, ketika hamba ini ketika malam, pada waktu malam di musim dingin, minus 15, minus 20, tuannya kedinginan, maka dia harus menutupi tuannya dengan kain-kain yang tebal. 2-3 lapis. Kalau masih kedinginan, maka dia harus peluk tuannya semalam-malaman. Kalau besok malam sampai seperti itu, masih tutup dengan kain tebal, ditambahkan kain masih tetap dingin, dan masih peluk tetap dingin, maka nggak ada cara lain. Tuannya mengambil pisau, membelah perutnya, lalu tuannya memasukkan kedua kakinya dalam perutnya. Besok pagi hamba itu mati. Jadi ketika menjadi doulos, maka satu yang hilang pada hamba ini adalah tidak punya hak membela dirinya. Dan Tuhan panggil kita menjadi hamba Tuhan itu adalah doulos, tidak punya hak membela diri. Kalau kita masih suka membela diri, kita belum melayani Tuhan. Kita belum punya pikiran Kristus. Karena pikiran Yesus di sini yang saya katakan adalah pikiran yang melayani. Ya, our brain is our key. Otak kita adalah kuncinya. Otak kita itu adalah kuncinya. Saudara mungkin pintar, tapi belum tentu bijaksana. Saudara mungkin punya ilmu yang banyak, tapi belum tentu berhikmat. Saudara dan saya mungkin berhikmat dan bijaksana, tapi belum tentu Anda benar. Dan Salomo adalah orang berhikmat, tapi dia belum tentu benar. Dia menghancurkan hikmatnya, ya, karena dia tidak hidup di dalam kebenaran, sehingga akhirnya dia menyembah berhala, punya 700 istri, 300 gundik. Dan Tuhan mau Anda dan saya harus memiliki pikiran Kristus. Itulah kebenaran. Ya, our brain, our key. Otak kita adalah kunci. Kunci untuk memilih ada di pikiran kita. Ketika pikiran kita memilih dengan baik, maka saudara dan saya akan melihat perkara-perkara besar. Dan ada 2 jenis pikiran. Pertama pikiran Kristus, yang kedua pikiran setan, pikiran iblis. Hari ini saya percaya bahwa kita yang dengar firman Tuhan malam ini punya pikiran Kristus. Dan bukan pikiran setan, bukan pikiran iblis. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya memiliki pikiran Kristus. Ya, terus gali firman Tuhan untuk memiliki pikiran seperti Kristus. Amin. Sebab saat pikiran kita dikuasai, pikiran yang bersifat kedagingan, maka kita akan melihat kematian, maut akan menyerang kita. Kita akan melihat kita akan menjadi musuh Allah. Kita akan apa lagi? Allah tidak berkenan kepada kita. Dan yang keempat, belenggu akan belenggu perhambaan. Roma 8 ayat yang ke-15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan itu pikiran setan, roh iblis, pikiran iblis, egois. Di balik egois itu ada roh setan, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu son of God, anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Saudara dan saya sudah bukan lagi menerima roh perbudakan. Jadi bisa lihat pikiran saudara. Kalau pikiran kita adalah pikiran Kristus, pikiran yang melayani, pikiran yang mau berkorban, pikiran yang mau untuk apa saudara? Pembaharuan, pikiran yang mau untuk melihat perkara-perkara besar. Saudara dan saya memiliki pikiran Kristus, ya, pikiran tanpa pamrih, pikiran pengorbanan, pikiran mau terus melayani,
maka saudara dan saya akan melihat perkara-perkara besar. Anda akan dipercayakan hal-hal besar. Hal-hal rahasia akan dipercayakan kepada saudara. Oleh sebab itu kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Amin. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Alkitab minta, Alkitab menyuruh kita dalam hidup bersama suami istri, dalam hidup bersama dalam kelompok, dalam pelayanan, di kantor, di tempat bisnis. Tuhan suruh kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tema khotbah malam ini adalah pikiran Kristus. Itu adalah jiwa Kristus. Firman Allah, rema yang Anda dapat, taruh dalam pikiran saudara. Jangan mau taruh roh perbudakan, jangan taruh pikiran setan dalam pikiran kita. Tapi taruhlah pikiran Kristus. Yaitu apa saudara? Yaitu pikiran yang mau tanpa pamrih. Pikiran yang mau terus melayani. Benar. Tuhan mau saudara dan saya punya pikiran tanpa pamrih. Tuhan mau pikiran pengorbanan. Dan Tuhan mau juga saudara punya pikiran yang melayani. Dan saya percaya itu kalau ada pada kita nggak akan tunggu. Kita akan terus mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nggak akan komplain. Mungkin Anda buat baik, orang perlakuan Anda tidak baik. Mungkin Anda buat baik, orang nggak hormati saudara. Udah, jangan lakukan, jangan ingat doa di hadapan Tuhan. Terus lakukan yang terbaik. Ternyata pikiran Kristus itu adalah pikiran pengorbanan. Pikiran Kristus itu adalah pikiran tanpa pamrih. Dia selalu tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan jiwa-jiwa, memikirkan orang lain. Dia adalah memiliki pikiran melayani, suka melayani. Dia dapat apa atau tidak dapat apa melayani. Dia tidak melayani karena dapat persembahan kasih. Dia tidak melayani karena supaya namanya terkenal, tidak. Tapi dia melayani karena dia cintakan Tuhan. Karena semua yang ada pada dia datang dari Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan ini menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup Tuhan yang harus ada dalam setiap saudara dan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan malam ini. Tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Bapak di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba mengucap syukur untuk penyertaan, untuk perlindungan Tuhan. Sempurna. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kekuatan. Biarlah malam ini kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, saudara yang ingin memiliki pikiran Kristus, angkat tangan saudara, dan taruh tangan kanan di kepala saudara, tangan kiri di dada saudara. Ikut perkataan saya, Tuhan Yesus, saya mau memiliki pikiran Kristus. Saya mau memiliki Roh Kudus yang akan pimpin hidup saya. Firman Tuhan yang akan pimpin hidup saya. Saya tidak mau hidup menurut keinginan sendiri. Tapi saya mau memiliki pikiran tanpa pamrih. Saya mau memiliki pikiran yang melayani. Ayo Bapak Ibu katakan. Saya memiliki pikiran yang melayani. Haleluya. Dan saya mau memiliki pikiran yang mau berkorban bagi orang lain. Ubah pikiranku Tuhan. Biarlah aku suka dengan firman. Dan melakukan firman. Dalam nama Yesus. Bapak di sorga, engkau lihat tangan-tangan yang sedang menaruh di dada mereka, di kepala mereka, sebagai sebuah tindakan profetik bahwa kami mau memiliki pikiran Kristus. Dan Roh Kudus, Engkau akan menolong mereka dan berikan kepada mereka kekuatan. Jamah mereka Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima itu Saudara. Terima itu. Terima itu. Terima anugerah. Terima kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, anugerah kebaikan Tuhan turun bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Silakan turunkan tangan saudara. Berdoa